Ada seorang perempuan, dia berusia 19 tahun dan bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Dia meninggal dunia setelah dianiaya dengan sadis oleh nyonya majikannya sendiri. Oleh pelaku, korban ini dipukuli dengan membabi buta dan juga disiram dengan air mendidih. Pada saat pelaku ini berhasil ditangkap oleh pihak yang berwenang, pelaku ini diinterogasi dan ketahuan kalau pelaku ini menganiaya korban dengan alasan yang gak jelas. Katanya pelaku ini kesal gara-gara korban ini gak menurut saat disuruh membersihkan rumahnya. Dan saat pelaku ini bicara, pelaku sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Penyidikan lebih lanjut menunjukkan kalau pelaku ini ternyata pernah melenyapkan nyawa asisten rumah tangganya sebelumnya. Dan saat itu pelaku ini nggak mendapat hukuman karena dianggap pelaku ini tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya gara-gara pelaku punya penyakit kejiwaan. Lantas, apa sih yang membuat pelaku ini tega menghabisi nyawa para korbannya ini? Apa alasan kalau misalkan seseorang itu punya penyakit kejiwaan, dia bisa bebas dari hukuman? Mari kita bahas di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Korban ini seorang perempuan berusia 19 tahun dan awalnya dia melamar pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga di rumah sepasang suami istri. Kata ibu korban, waktu korban ini diterima bekerja, korban ini senang sekali. Dia telepon ibunya dengan penuh antusias. Dia bilang, "Ibu, aku dapat pekerjaan bagus. Aku kerja di rumah seorang sepasang suami istri, di mana mereka ini tuh baik sekali loh, Bu. Aku juga kerja di daerah elit. Gajiku tuh besar banget dan pekerjaanku itu nggak terlalu susah lah. Aku cuma diminta menyapu dan mengepel rumah." Waktu itu ibunya merasa bersyukur, walaupun dia merasa agak aneh. Anaknya ini bilang di rumah itu udah ada 2 ART sebelumnya. Dan kok bisa ya, maksudnya rumahnya nggak terlalu besar juga, sampai perlu 3 asisten rumah tangga. Tapi saat itu si ibu ini juga merasa senang gara-gara anaknya ini cerita kalau suami istri yang merekrut dia sebagai ART itu bukan pasangan suami istri sembarangan. Ya, si suaminya ini bekerja sebagai seorang pengusaha yang terpandang daerah itu. Dan gak cuma itu, istrinya itu juga terkenal orang yang baik dan berhasil mendidik anak-anaknya seorang diri. Nah, jadi suaminya ini kan bekerja sebagai pengusaha, otomatis ya suaminya ini jarang ada di rumah. Dan istrinya ini berhasil mendidik anak-anaknya, dan ya anaknya ini ada 2 orang. Dan 2 orang ini terkenal berprestasi, makanya orang-orang tuh merasa kagum lah sama si ibu ini. Selain itu, si ibu ini juga ya terkenal baik sama tetangga-tetangganya. Waktu korban ini diterima bekerja, korban sempat ngobrol-ngobrol sama 2 orang asisten rumah tangga yang lebih dulu bekerja di situ. Mereka ini agak aneh sebenarnya, kelihatan agak takut-takut dan hati-hati banget waktu membicarakan nyonya majikannya. Dia bilang, "Kamu selama kerja di sini, yang penting kamu nurut. Nyonya itu memang baik sebenarnya, tapi perfeksionis banget." Saking perfeksionisnya nyonya ini, pembantu sebelumnya ini sampai nggak tahan loh. Gara-gara baru 2 bulan kerja, nyonya ini sering banget marah-marah ke si pembantu ini. Dan kalau nyonya sudah marah, kamu siap-siap aja ya. Nyonya itu suka teriak-teriak dan kata-kata kasarnya pasti keluar. Tapi ya setelah itu nyonya baik lagi kok. Di luar dari sifat perfeksionis nyonya ini sering ngasih kita uang tambahan, ngasih kita makanan, barang-barang. Ya pokoknya kalau kamu hidup enak di sini, intinya kamu sabar. Karena nyonya ini orangnya sangat-sangat higienis. Nyonya itu harus ya yang namanya yang lantai, terus juga kamar mandi, semuanya itu harus bersih. Dan memang kayak pekerjaan kamu ini seakan-akan pekerjaan yang paling ringan. Tapi ingat loh, kamu harus melakukan pekerjaan kamu sebaik mungkin. Karena kalau misalkan kotor sedikit aja, nyonya tuh bakal marah besar.
Waktu awal-awal bekerja, si korban ini ngelihat nggak ada yang aneh di dirinya si nyonya majikannya ini. Nyonya majikannya tuh selalu baik sama anak-anaknya, sabar dan bahkan nggak pernah marah. Sementara itu suami dari si nyonya ini alias si pelaku itu jarang ada di rumah karena pekerjaannya sebagai pengusaha, dia sering rapat kesana kesini, terus juga mengurus usahanya. Kadang-kadang suami si pelaku ini cuman ada di rumah tuh seminggu sekitar 1 sampai 3 harian lah. Dan si nyonya ini ya dengan kemandiriannya dan kelihatan sangat ahli mendidik anaknya, dia bisa membesarkan anaknya seorang diri. Awal-awalnya memang si korban ini merasa kagum sama si pelaku. Korban ini sering curhat ke teman-temannya ini, aku tuh kagum sama nyonya. Nyonya tuh kok bisa ya membesarkan anaknya ini sampai anaknya ini pinter, menurut. Nah tapi baru kira-kira 3 minggu bekerja, barulah si korban ini ngelihat sifat nyonya yang sebenarnya. Awalnya itu si korban tuh gak sengaja waktu dia lagi ngepel, dia tuh pakai tongkat pel yang salah. Jadi tongkat pel itu berbeda antara ruangan 1 sama ruangan lainnya. Agak aneh ya, antara lantai 1, lantai 2, terus setiap ruangan itu punya apel sendiri-sendiri. Waktu si korban ini gak sengaja pakai tongkat pel yang sama antara satu ruangan sama ruangan lain, nyonya ini marah besar, dikata-katain si korban, dibentak-bentak, dan bahkan katanya tuh saat itu dia kayak gak kenal si nyonyanya ini. Untungnya saat itu 2 orang ART yang lain langsung buru-buru menengahi. Dia bilang, ibu sabar, ini juga namanya orang baru, masih salah tuh masih bisa lah ibu. Untungnya saat itu 2 orang asisten rumah tangga yang lainnya berhasil menenangkan si nyonya ini. Mereka bilang, ibu yang sabar, ini juga si korban ini masih baru kok, ya pasti masih sekali 2 kali masih salah, bisa lah. Tapi saat itu ya si korban ini sempat hampir kena dilempar pakai tongkat pel sama si nyonyanya ini. Nah si korban ini kan sempat ketakutan. Dia teleponlah ke ibunya. Dia bilang, ibu tadi itu aku baru pertama kali yang melihat nyonya majikan tuh marah sampai luar biasa bu. Aku tuh takut loh bu. Tadi itu aku dilempar pakai tongkat pel, dan bahkan waktu marah itu berbagai macam kata kasar tuh keluar bu. Nyonya tuh juga ngancam kalau nanti misalkan aku berbuat salah lagi, aku bakal dibunuh. Tapi lagi-lagi si ibu ini ngira ya wajar lah, namanya mungkin nyonya yang biasa semuanya itu serba perfect, serba sempurna. Dimarahin seperti itu ya wajar. Kamu yang sabar, misalkan kamu itu mau bekerja di rumah orang yang berada. Mereka kan terbiasa semuanya itu serba sempurna, serba bagus. Misalkan kamu gak kuat, ya udah tunggu 3 bulan kerja, baru nanti kamu minta pengunduran diri. Tapi sayangnya korban ini sama sekali gak menyangka kalau sifat sabarnya itu justru akan mendatangkan malapetaka buat dirinya. Jadi hari kejadian itu sebenarnya berlangsung seperti hari-hari biasanya. Korban bangun ya sekitar jam 7 pagi, dia mulai bersih-bersih, terus juga dia mulai beres-beres. Dan waktu si korban ini sedang mengepel, korban ini posisinya ada di lantai 2 rumah itu. Waktu itu ya baru sekitar jam 8 pagi. Dan tiba-tiba aja gak tahu ada apa, tanpa sebab yang jelas, si pelaku ini alias si nyonya majikannya ini, dia keluar dari kamar, dia naik ke lantai 2, dan waktu dia melihat si korban lagi ngepel, tiba-tiba aja si pelaku ini menjambak rambutnya korban, dibanting tubuh korban itu ke lantai dan dipukuli dengan membabi buta. Dan saat itu seakan-akan belum puas, si pelaku ini tiba-tiba aja tuh merebut tongkat pel di tangannya si korban ini dan digunakan untuk memukuli badannya korban berkali-kali. Dan saking kerasnya teriakan minta ampun dari si korban ini, kedua orang rekannya sama ART itu langsung lari ke lantai 2. Mereka saat itu cuma bisa diam, mereka shock karena mereka ngeliat si nyonya ini, si pelaku seperti kerasukan setan. Jadi si pelaku itu pukulin terus si pembantunya ini sampai pembantunya itu benar-benar gak berdaya lagi. Dan gak cuman itu, si pelaku juga ngejambak rambutnya si korban, dibentur-benturkan kepala ke lantai berkali-kali. Salah satu dari ART-nya ini sempat juga mencoba melerai. Dia bilang, ibu sabar, ini ada apa ibu? Tapi saat itu katanya begitu pelaku ini nengok, mereka ngelihat wajahnya itu udah benar-benar kayak bukan wajah nyonya majikan yang mereka kenal. Mata itu udah liar sekali, benar-benar dikuasai amarah luar biasa. Dan si pelaku ini cuma bilang, diam kalian, jangan ikut campur atau kalian saya bunuh sekalian. Saking takutnya 2 ART ini cuma bisa diam.
Sampai akhirnya tubuh korban ini lemas, korban gak bisa lagi bicara apalagi teriak, dan badan korban langsung gak bergerak lagi. Waktu itu ya salah seorang dari temannya si korban ini sama ART, dia bilang, ibu kita bawa aja dia ke rumah sakit. Udah bu, udah sabar, ini kita bawa aja dulu ke rumah sakit, kasihan loh bu, ini udah gak gerak lagi. Tapi saat itu si pelaku bilang, kamu gak usah sok tahu ya, saya yakin dia cuma pura-pura aja. Ini pasti dia pura-pura sok-sokan tidur, biar dikasihani, biar saya sadarin dia. Dan saat itu dengan ya tenaga yang gak tahu datang dari mana, si pelaku ini menjambak rambutnya korban dan itu dia seret ke lantai 1. Di lantai 1 ketika salah satu dari temannya korban nyusul, dia ngelihat si pelaku ini menyiramkan air mendidih ke badannya si korban ini. Tapi saat itu korban udah gak ngaduh lagi, bahkan badannya sama sekali gak bergerak. Dan saat si pelaku ini ngelihat kalau 2 orang asisten rumah tangganya tadi ngikutin dia ke lantai 1, dia bilang, kalian gak usah ikut campur ya, sekarang kalian bersihkan aja bercak darahnya dia di lantai 2, biar dia saya yang urus. Dan dengan gemetaran 2 orang asisten rumah tangganya ini, mereka naik ke lantai 2 dan mereka pel sisa-sisa darah yang masih ada di lantai. Mereka tuh sempat bilang, gimana dong, apa kita lapor polisi aja? Jangan-jangan, nanti nyonya makin marah. Kalau semuanya sampai ketahuan keluar, bahaya ini. Akhirnya mereka berdua memilih diam dan mereka balik ke kamar masing-masing. Nah saat itu ternyata si pelaku ini mencoba membangunkan si korban. Tapi setelah ya dari jam 8 pagi tadi sampai sekitar jam 2 siang, korban ini gak bangun-bangun. Akhirnya pelaku menelpon salah seorang temannya. Dia bilang, ini asisten rumah tanggaku jatuh dari tangga. Dia jatuh, dia luka-luka, sekarang gak gerak. Kamu bisa tolong aku gak kesini? Nah akhirnya si temannya si pelaku ini datang. Dia ngelihat kondisinya si korban. Sebenarnya saat itu si temannya si pelaku ini sadar, ini kayaknya gak mungkin deh kalau jatuh dari tangga. Masa luka-lukanya seperti ini? Masa sampai sebagian rambutnya itu terkelupas dari kulit kepalanya? Dan ini juga ada luka lepuh. Tapi waktu dia ngelihat wajah si pelaku, temannya pelaku ini juga ikutan takut. Karena dia ngeliat saat itu, wah ini kayaknya lagi gak beres nih. Si temennya pelaku pura-pura periksa, terus dia bilang, ini kayaknya ya pembantu kamu ini, ART kamu harus dibawa ke rumah sakit deh. Kondisinya dia seperti ini, biar nanti dokter yang tangani di sana. Pada saat itu sebenarnya teman pelaku ngelihat kalau si korbannya sudah nggak nafas dan badannya sudah kaku. Korban sudah meninggal dunia. Gara-gara ya saran dari temannya ini, barulah si pelaku ini mau membawa korban ke rumah sakit. Dia memanggil ya supirnya, mereka berdua datang ke rumah sakit. Dan begitu sampai di IGD, dokter yang periksa udah bilang, ibu ini korban ini sudah meninggal dunia loh. Bahkan waktu saya periksa, kemungkinan si korban ini sudah meninggal beberapa jam sebelum ibu bawa ke sini. Dokter yang periksa juga sempat tanya, kok ibu baru bawa dia ke sini, kejadiannya gimana? Dan saat itu ya si pelaku ini katanya dengan muka gak bersalah sama sekali, dia bilang, iya tadi itu saya sempat pergi keluar. Waktu saya pulang saya ngelihat kan di rumah itu saya ada 3 ART. Ya 1 ART ini yang lagi sakit ini lagi terbaring di lantai, dan 2 ART saya yang lain itu lagi nangis sampingnya dia. Mereka bilang si korban itu jatuh dari tangga, makanya saya bawa ke sini. Ternyata udah meninggal ya. Dan lagi-lagi untungnya berkat kecakapan dokter yang menangani, dokternya juga ngeliat kok luka-lukanya ini kayaknya gak mungkin deh kalau ini jatuh dari tangga. Ada indikasi tanda tindak pidana di sini. Kelihatan luka-lukanya, ada tanda lepuhan. Akhirnya dokter ini bilang, ibu ini karena meninggalnya gak wajar, ini harus diperiksa oleh bagian forensik. Karena kalau enggak nanti sertifikat kematian ini gak bisa keluar bu. Dan saat itu katanya si pelaku ini sama sekali gak kelihatan takut, gak kelihatan gimana. Pelaku bilang, oh ya sudah dok, kalau gitu ya periksa aja. Kasian ART saya ini mau saya segera kembalikan ke keluarganya. Dan pemeriksaan oleh dokter spesialis forensik akhirnya mengungkap fakta yang tidak terduga-duga. Waktu korban ini diperiksa oleh dokter spesialis forensik, dokter pemeriksanya ini ngelihat ya lagi-lagi ini kayak nggak omongnya cuma jatuh biasa, karena badannya korban itu penuh luka memar dan lecet dari bagian wajah sampai di tangan-tangannya. Dan ada juga luka lecet gores itu di bagian wajah, dan kalau dilihat itu kayak bekas cakaran kuku.
Nah selain itu juga dokter forensik kan ngelihat di bagian belakang kepala ini itu ada resapan darah yang luas banget dan itu sampai menonjol ke belakang gini. Ya kalau kita ibaratkan tuh kayak benjol, tapi benjol itu besar sekali terutama di bagian belakang kepala sini. Dan gak cuman itu, dokter pemeriksa juga ngelihat ada luka lepuhan di bagian wajah, leher sampai ke dada. Nah waktu itu dokter pemeriksa bilang ke pihak yang berwenang, ini bukan kematian biasa. Ada jelas sekali di sini indikasi tindak pidana dan saya minta agar korban ini diotopsi. Akhirnya pihak yang berwenang pun memutuskan ini dilakukan otopsi atas korban dan saat diotopsi barulah kelihatan kalau korban ini tuh di bagian kulit kepala bagian dalamnya itu ada perdarahan yang besar sekali sampai darahnya itu menggumpal-gumpal di sini. Dan waktu bagian kepala ini yang dibuka ada perdarahan di bawah selaput otak dan jumlahnya itu banyak. Dokter forensik yang melakukan otopsi ini bilang, ini kasihan loh. Kalau andai kata korban ini begitu korban ini ya masih bernafas dibawa ke rumah sakit, korban masih bisa ketolong. Tapi ini kenapa kok dibiarkan sampai berjam-jam? Tipe perdarahan yang dialami korban ini di kepala itu bukan tipe yang cepat, ini tipenya lambat. Sebenarnya masih bisa ketolong loh. Dan selain itu juga ditemukan di bagian otak besar ada memar yang luas. Dan sebab kematian korban ini adalah kerasan tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput otak sampai akhirnya ya menekan pusat batang otak. Karena waktu dokter ini meriksa batang otaknya korban itu ada tanda penekanan dan juga ada memar. Jadi di batang otak itu ada namanya pusat pernafasan. Jadi pusat pernafasan kita itu diatur di batang otak. Dan kalau batang otak ini ada trauma, ada penekanan, otomatis sistem pernafasan kita akan berhenti. Dan itulah yang menyebabkan kematian pada korban. Sementara itu ya kedua asisten rumah tangga yang lain itu ditanyai sama pihak kepolisian. Tapi waktu pertama kali mereka diinterogasi, ditanyain gimana, mereka tuh dikasih tahu dulu sama si nyonya majikannya ini, si pelaku ini. Kalau nanti pihak yang berwenang nanya, kalau kalian masih mau selamat, kalian bilang si korban ini jatuh dari tangga. Mereka itu juga sampai dengan takut-takut, mereka ngomong ya ke pihak yang berwenang kalau iya ini waktu tadi itu jatuh dari tangga, dia lagi ngepel kepleset. Tapi saat itu sebenarnya ya mereka juga ngerasa gak enak. Mereka ngerasa ini jelas-jelas tuh nyonya menganiaya si korban ini sampai meninggal dunia. Pilihannya cuma dua, kita jujur atau kita tutup-tutupi dengan resiko kita jadi korban berikutnya. Pilihannya yang mana? Akhirnya mereka berdiskusi, mereka bilang ke pihak yang berwenang, Pak, ada kami mau cerita sesuatu tapi kami minta jangan ada nyonya. Kami mau diinterogasi, kami memberikan keterangan tapi tidak ditunggui oleh nyonya. Pihak yang berwenang setuju. Kedua asisten rumah tangga ini dibawa ke kantor dan disitulah mereka cerita semuanya. Mereka cerita kalau korban meninggal dunia karena dianiaya oleh nyonya majikannya. Pada saat si pelaku ini akhirnya diinterogasi oleh pihak yang berwenang, pelaku ini sama sekali gak kelihatan gugup dan dengan tenang dia bilang, iya saya yang sudah membunuh dia, salah dia sendiri. Kenapa gak mau menurut jadi pembantu? Selama si pelaku ini diinterogasi oleh pihak yang berwenang tuh ngeliat kok ada yang aneh ya di dirinya si pelaku ini. Pelaku ini kayak emosinya tuh sama sekali datar, gak merasa bersalah, gak merasa ketakutan. Dia ceritakan semua dengan sangat-sangat lancar. Dan akhirnya diputuskan coba deh kita panggilkan psikiater aja. Aku curiga dia ini ada gangguan kejiwaan. Nah, akhirnya dipanggilkan psikiater dan saat itulah si pelaku ini mengakui semuanya. Pelaku ini bilang, iya saya tuh marah karena si korban ini sama sekali gak nurut. Saya udah bilang di setiap ruangan, setiap lantai itu punya tongkat pelnya sendiri. Tadi itu dia kok ya bandel. Pel yang sudah jelas-jelas dia udah dia pakai di lantai 1, dia pakai lagi di lantai 2. Tanyain lagi sama psikiaternya. Terus itu buat ibu marah, kenapa? Ya karena ya saya tuh kan pengen rumah saya tuh bersih gitu. Sementara itu pihak yang berwenang juga melakukan investigasi ke latar belakang si pelaku ini. Dan akhirnya mereka tahu kok sebelumnya pelaku pernah melenyapkan nyawa seorang asisten rumah tangganya yang lama. Lagi-lagi alasannya gak jelas. Katanya ya saat itu si korban yang sebelumnya ini itu juga gak nurut, makanya pelaku ini marah.
Dan saat itu anehnya pelaku ini nggak dihukum sama sekali, nggak mendapat hukuman kurungan, dan bahkan kasusnya itu tidak diproses karena dibilang pelaku ini punya gangguan kejiwaan. Pelaku ini punya kepribadian ganda, dan sebagai ganti dari hukuman kurungan, saat itu pelaku ini sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama kurang lebih 2 tahun. Dengan harapan setelah si pelaku ini bebas bisa rawat jalan, pelaku ini sudah normal. Tapi ternyata kejadiannya malah berulang lagi. Dan setelah dilakukan investigasi lebih lanjut lagi, ketahuan kalau ternyata suaminya si pelaku ini tahu istrinya ini punya gangguan kejiwaan. Dan demi untuk menjaga nama baik keluarga, suami pelaku dan keluarga besar yang lain memutuskan untuk menutupi kasus ini. Mereka bilang ya setelah keluar dari rumah sakit jiwa, ya pelaku ini udah normal. Pelaku ini sama sekali nggak ada gangguan kejiwaan. Akhirnya untuk melanjutkan kasus ini, pihak yang berwenang memutuskan untuk lagi-lagi mengevaluasi kejiwaan si pelaku. Dan saat dievaluasi oleh psikiater yang sekarang, ketahuan kalau ternyata si pelaku ini sama sekali nggak punya kepribadian ganda. Pelaku memang punya gangguan kejiwaan, tapi gangguan kejiwaannya itu lebih ke pelaku ini pun sangat impulsif, dan pelaku ini nggak bisa mengendalikan dirinya kalau pelaku sedang marah. Tapi bahwa pelaku ini nggak ingat atau pelaku ini nggak bisa bertanggung jawab, itu sama sekali bohong. Pelaku ingat setiap detail kejadian apa yang dia lakukan, dan pelaku bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Lalu kira-kira apa sih yang buat si pelaku ini sampai punya gangguan kejiwaan sebegitu berbahayanya? Setelah psikiater yang sekarang ini, yang baru ini, mengevaluasi kejiwaan pelaku, akhirnya ketahuan kalau pelaku itu punya trauma membekas yang sangat besar di masa kecilnya. Jadi waktu kecil pelaku ini tuh punya trauma. Dia pernah mengalami kekerasan seksual dari salah seorang sepupunya. Kejadian itu sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, tapi katanya pada saat kejadian umur pelaku ini masih sangat muda. Jadi pelaku ini gak sadar kalau apa yang dia alami itu adalah tindak kekerasan seksual. Sampai suatu kali kakaknya si pelaku ini melihat kalau si pelaku ini sedang dilecehkan oleh sepupunya. Si kakaknya si pelaku ini kemudian melapor ke ibunya pelaku, dan saat itu ibu pelaku marah besar. Ibu pelaku memukulin pelaku membabi buta dan terus ngata-ngatain si pelaku. Dan kata-kata ibu pelaku yang paling membekas dirinya pelaku itu adalah, kamu sudah kotor, kamu itu udah cacat, gak ada yang mau sama kamu lagi. Dan kata-kata yang kamu sudah kotor itu membekas sekali sampai akhirnya pelaku itu mencari mekanisme pertahanan diri dengan membuat semuanya sebersih mungkin. Pelaku jadi terobsesi dengan kebersihan. Dan kalau kotor sedikit saja yang buat kita wajar lah, misalkan ada debu sedikit-sedikit, buat pelaku itu gak wajar. Dan itu alasan buat pelaku itu bisa marah semarah-marahnya. Jadi kesimpulan dari evaluasi yang dilakukan oleh psikiater tadi, pelaku ini memang punya gangguan kejiwaan. Pada akhirnya pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pelaku dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup. Kasus tadi menunjukkan ke kita bagaimana bahayanya kalau ada trauma masa lalu yang tidak terselesaikan. Tadi itu kan si pelaku coba nutupi penyakitnya. Dia bilang dia normal, dia cuma orang yang resik, orang yang bersih. Ditambah lagi keluarganya pelaku ini bantu nutup-nutupin. Dan akhirnya trauma ini gak terselesaikan, dan begitu ada satu pemicu, si pelaku ini malah membahayakan nyawa orang lain. Saya ingin tegaskan, kalau penyakit, mau itu penyakit fisik ataupun mental, tidak bisa diselesaikan dengan diam, apalagi disembunyikan. Dan kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak pernah bisa dibenarkan. Walaupun jatuhnya itu antara majikan dan ART, status pekerja dan majikan gak lantas membuat derajat yang satu itu lebih rendah dari yang lain. Dan jangan pernah takut untuk mencari bantuan kalau kita merasa keselamatan diri kita atau orang terdekat kita itu terancam. Karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.